baca Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa. Silakan dibaca ayat yang baik dan benar yang ada di modul yang sudah diupload. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Coba diterjemahkan. Artinya, dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur, yang tersebut dahulu meminta izin. Artinya, Pak. Oke. Coba ayatnya ditulis. Bapak. Coba ditengokkan ke layar. Nampak Pak ya? Belakang sedikit. Bawa belakang sedikit. Betul. Oke, boleh. Oke, cukup. Materi yang mau diajarkan di modul apa itu? Menyambut usia balik, Pak. Menyambut usia balik. Yo. Itu tadi ayatnya yang menyambut usia balik. Yo, Pak. Ar-Rum surat 59, ayat 59. Rum 59. Yo. Itu surat berapa? Oh, Pak. Arun surat berapa? Arti Ar-Rum, Pak. Arun itu surat keberapa? Ar-Rum. An-Nur, Pak. An-Nur tuh. Surat ke-42. 42. Oke, oke. Kalau materi pokok tentang menyambut usia balik itu apa yang disampaikan? Tanda-tanda usia balik Hmm. menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya. Kemudian kewajiban setelah usia balik. Oke. Capaian pembelajarannya apa? Kalau CP-nya menyambut usia balik atau kedewasaan dengan benar, kemudian mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, Pak. Oke, sekarang coba dipraktekkan. Praktek ngajar, Pak. Ngajar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz, bertemu lagi bersama Ustadz Aminuddin. Pada pertemuan pagi ini kita mempelajari pendidikan agama Islam di kelas 4 yang Ustadz senangi. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Baik, ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pada hari ini, anak Ustadz? Baik, hadir semuanya.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membacakan doa terlebih dahulu. Baik, anak-anak Ustadz, kita baca doa dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, itu lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya adapun tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu tentang menyambut usia balik. Diharapkan semua siswa-siswi anak-anak Ustadz pada hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan untuk mengetahui tanda-tanda usia balik, baik secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada di antara anak-anak Ustadz yang mengetahui manusia itu mengalami masa pertumbuhan atau masa perkembangan? Bagus sekali, ada yang sudah mengetahui. Baik, berikutnya, apakah ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak? Ya, bagus sekali. Apakah setiap manusia mengalami masa balik menurut ilmu fikih atau masa pubertas menurut ilmu biologi? Oke. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, apakah sama tanda-tanda balik bagi laki-laki dan bagi perempuan? Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ustadz akan menampilkan suatu permasalahan yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Coba lihat di papan tulis atau di layar kita. Sudah Ustadz sajikan materi. Sebelum kita melanjutkan materi, silakan dicari apa permasalahan yang ada di cerita pada buku halaman 52. Ya, coba dilihat bukunya masing-masing dengan judul ceritanya Mengapa Celanaku Basah. Oke, saya kasih waktu lebih kurang 1 menit untuk mencari permasalahan mengapa celanaku basah yang ada di cerita di dalam buku dan di layar. Baik, kita lanjutkan. Dari materi yang Ustaz sampaikan mengapa celanaku basah, di sana insyaallah anak-anak Ustaz di kelas 4 akan mengalami masa balik atau masa pubertas yang insyaallah nanti semua anak laki-laki akan mengalami hal semacam itu yang dialami oleh cerita tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, coba kita lihat di layar, sudah saya sajikan materi-materi tentang menyambut usia balik. Silakan dipaparkan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, Ustaz akan membagikan beberapa kelompok. Nah, kita ada 20 orang siswa, bagikan sebanyak 4 kelompok dengan materi yang sama, yaitu menyambut usia balik. Kemudian diuraikan nanti per kelompok masing-masing, apa itu pengertian balik, kemudian tanda-tanda usia balik, dan hal-hal yang atau larangan-larangan ketika kita balik.
Baik, berdasarkan per kelompok masing-masing sudah kita dengarkan bersama hasil dari penjelasan berdasarkan kelompok masing-masing. Di sini kita simpulkan sedikit mengenai materi kita pada hari ini, yaitu menyambut usia balik. Kita awali dari pengertian balik. Balik adalah pengertian balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan istilah adalah kedewasaan bagi umat manusia atau bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita lanjutkan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah, sedangkan bagi perempuan keluarnya haid. Kemudian jika bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun dan perempuan juga berumur sudah 15 tahun tetapi belum mengalami mimpi basah atau haid, maka anak-anak Ustadz itu sudah dikatakan balik. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah itu sudah Ustadz bagikan sesuai dengan masing-masingnya. Kita bagikan berdasarkan masing-masing. Ustadz bagikan LKPD untuk pekerjaan tugas di rumah agar bisa dibawa pada minggu berikutnya lagi. Ada pertanyaan dari anak Ustadz mengenai materi kita pada hari ini? Baik, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, kita lanjutkan dengan tugas LKPD untuk dikerjakan di rumah. Tidak ada pertanyaan, kita sudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, instrumen yang digunakan apa? Bapak. Instrumen yang digunakan apa? Instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian hasil belajar itu, instrumen yang digunakan apa? KTP-nya, Pak. Ya, itu diukur dengan apa? Instrumennya apa? Tes, formatif, sumatif, angket, observasi. Sumatif dan formatif, Pak. Oke, bentuknya apa? Tes. Tes apa namanya tuh? Tes eh, ada soal isian dan objektif, Pak. Apa masalah yang ditemukan mengajar ini, materi ini? Kalau permasalahan anak belum mengalami masa pubertas atau masa menyambut usia balik, karena mereka masih penasaran, jadi mereka meraba-raba materi ini karena belum mengalami, tapi diawali dengan cerita seperti itu. Dan intinya anak itu belum paham karena materinya belum mereka alami, sehingga mereka kayak menghayal gitu. Oke, apa kiat yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Kiat yang dilakukan pertama dengan menceritakan hal yang sebenarnya. Yang sebenarnya maksudnya melalui cerita yang ada di buku dan di video-video yang kita tayangkan. Kemudian dampaknya seperti kalau menyambut usia balik, kalau siswa-siswi sudah usia balik, artinya mereka ada beberapa hal yang tidak boleh mereka kerjakan.
Kalau misalnya untuk anak laki-laki, gitu ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika mengerjakan materi ini? Pertanyaannya, kalau dia pertanyaan diagnostik pertama tadi ada yang pertama, apakah manusia mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan? Kemudian apakah ada perbedaan antara orang dewasa dengan laki-laki dengan anak-anak? Kemudian apakah setiap manusia mengalami masa balik atau masa pubertas? Kemudian apakah sama tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan pada anak perempuan? Itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, refleksinya, untuk refleksi pertanyaan refleksinya, apakah sama tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Berikutnya, apakah ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak menurut ilmu biologi? Apakah setiap manusia akan mengalami masa balik atau masa pubertas? Kemudian, apakah sama tanda balik pada anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, kalau anak perempuan pertanyaannya apa ketika menjelaskan materi? Kalau anak perempuan, pertanyaannya yang pertama dikasih perbedaan karena anak laki-laki tadi mengalami mimpi basah. Kalau anak perempuan menyambut usia balik itu ditandai dengan keluarnya darah dari salah satu eh, yang ada di perempuan. Apa harapannya nanti dengan ini, dengan masalah-masalah yang sudah ditemukan di materi ini, gitu? Harapannya apa nanti ke depan, misalnya seperti apa materinya atau medianya, gitu, atau sarana prasarananya, gitu ya? Oke, Pak. Harapan yang pertama terhadap siswa, pertama siswa-siswi yang ada di kelas 4, kemudian untuk tahun berikutnya mereka sudah berada di kelas 5, mereka tentu sudah mengalami atau sudah tahu ini tanda-tanda masuknya usia balik. Kemudian untuk materi berikutnya itu ada tata cara pelaksanaan kalau sudah usia balik itu apa saja yang harus dikerjakan mereka. Pertama, untuk melaksanakan tata cara mensucikan hadas besar. Nah, karena di kelas 5 mereka sudah rata-rata kalau perempuan sudah mengalami hal tersebut. Kemudian untuk Kalau laki-laki juga sama, mereka sudah bisa mengetahui kalau sudah mengalami mimpi basah, hal yang sama diceritakan oleh ustadz ustazahnya di sekolah, berarti mereka sudah mengalami masa pubertas atau masa balik. oke, oke, saya kira udah cukup ya, boleh keluar ya. Terima kasih, Pak. Oke. Damn. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Amin sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan ke saya sekaitan dengan perangkat pembelajaran yang kita kenal di kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar, yang sebelumnya adalah kurikulum K13 yang kita kenal dengan RPP. Ya, Kira-kira apa prinsip yang mendasar antara modul ajar dengan RPP yang lama, Pak?
Silakan dijawab. Oke, Bu. Makasih waktunya. Kalau di modul ajar kita menggunakan yang pertama ada CP, Bu. Kemudian ATP, eh, TP, ya TP dan ACP, ATP dan CP. Kemudian di kurikulum Merdeka kita juga menggunakan apa namanya itu? Lebih simpel, kemudian menggunakan fase A, B, dan C, Bu. Apa prinsip di kurikulum Merdeka Belajar yang mengharuskan perubahan di RPP yang sekarang namanya modul ajar itu? Prinsip yang mendasar yang membedakannya apa? Prinsip. Kalau prinsip yang mendasarnya tuh ada capaian, Bu. CP-nya, Bu. Itu langsung apa namanya itu langsung dari pemerintah yang menentukan. Contohnya kalau pembelajaran di kelas 4 sudah ada fase-fase yang akan kita ajarkan. Oke, dalam kurikulum Merdeka Belajar kita mengenal ada istilahnya eh, TPACK ya. Iya, Bu. Apa itu TPACK? Tujuan pembelajaran, Bu. TPACK, pendekatan dalam pembelajarannya namanya pendekatan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge. Bisa enggak Pak Aminuddin berikan contoh dalam modul ajar seperti apa yang di dalamnya penerapannya ada TPACK? Coba silakan. Oke, Bu. Berarti modul ajar yang berbasis TIPEK, Bu, ya. Eh, Sebenarnya modul ajar yang berbasis TIPEK itu, Bu, pertama kita sudah menggunakan alat komunikasi, media pembelajaran. Contoh yang paling mudah adalah guru menggunakan teknologi seperti komputer. Kemudian juga sudah menggunakan Enfocus, media Enfocus. Kemudian sudah menggunakan media pembelajaran seperti audio, Bu. Ya juga. Satu lagi kemudian kita juga sudah menggunakan video pembelajaran yang ditayangkan di apa tuh? Di monitor atau di papan tulis atau di layar. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Apa bedanya PBL dengan PJBL, Pak? Problem based learning dengan Oh. project based learning? Kalau pro PBL, yang saya ketahui kalau PBL itu adalah problem based learning, modelnya berbasis masalah, kemudian kasusnya memiliki ketercapaian dengan materi yang dibahas. Contohnya, siswa-siswi diberi suatu metode untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Jadi seorang guru memberikan problem sebelum dia mengajar. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, dia memberikan suatu permasalahan kepada siswa.
Kemudian kalau PJBL, Project Based Learning, yaitu berpusat kepada siswa. Contohnya, sebelum dimulai pembelajaran, ada suatu topik pembahasan yang intinya siswa untuk menyelesaikan pembahasan tersebut dengan sistem menggunakan proyek atau proyek yang diberikan kepada seorang guru. Contohnya dengan menggunakan media pembelajaran. Oke, baik. Dalam modul ajar yang disusun dalam kurikulum Merdeka itu, apa saja komponen perangkat yang dibuat dalam modul ajar itu? Bisa Eh, diberikan Ibu, contoh. yang pertama ada informasi umum yang berkaitan dengan identitas modul. Di sana ada penyusun, instansi, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase, kelas, kemudian temanya, kemudian materi dan alokasi waktu. Kemudian lanjut ke kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana prasarana, target peserta didik, kemudian model apa yang ingin disampaikan, kemudian lanjut ke kompetensi inti. Kemudian pertanyaan pemantik, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian KKTP, pemahaman bermakna, kemudian langkah-langkah persiapan. Kemudian baru masuk kegiatan dalam kegiatan pembukaan. Ada inti, ada di dalam kegiatan tadi ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Kemudian baru dilanjutkan dengan penilaian asesmen. Oke. Materi yang dikembangkan di modul ajar yang diujikan ini apa? Kalau yang diupload tadi itu menyambut usia balik. Oke, bisa Pak Aminuddin jelaskan apa pentingnya kita mengajarkan tentang usia balik, apa pentingnya, kemudian bagaimana cara mengajarkannya ke peserta didik, dan kira-kira apa hikmah kita diajarkannya tentang pemahaman tentang usia balik. Coba jelaskan. Oke, Bu. Yang pertama, kita beranjak kepada siswa-siswi kelas 4 karena mereka akan bersiap-siap menghadapi masa usia balik di kelas berikutnya. Kemungkinan besar juga di kelas 4 sudah ada yang menyambut masa pubertas atau balik. Jadi perlu kita ajarkan kepada siswa-siswi mengenai pentingnya menyambut usia balik pada masa menyambut usia balik ini pada masa usia lebih kurang kalau di kelas 4 itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Karena rata-rata di kelas 4 mereka belum tahu atau belum mengetahui apa itu usia balik. Jadi pentingnya sebagai guru PAI karena di fase B di kelas 4 itu di pembelajaran ke-4 sudah mempelajari tentang usia balik. Kemudian hikmahnya, sebelum hikmahnya ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda usia balik. Perlu juga kita jelaskan Yang saya kepada tanyakan itu bagaimana cara mengajarkan pemahaman yang tadi itu. Kan sudah tahu kita materinya. ya. Cara mengajarkannya melalui apa prosedurnya, langkah-langkahnya. Pak Aminuddin mengajarkan itu ke peserta didik. Oke, Mungkin ya. dijelaskan.
Yang pertama, kita menggunakan metode PBL, memberikan sebuah gambaran cerita yang ada di buku, yaitu ceritanya tentang mengapa celanaku basah. Jadi siswa-siswi kita ajak untuk berpikir sesuai dengan cerita. Ada 2 orang siswa, dia mengalami mimpi basah. Sebenarnya mereka tidak tahu dari hal tersebut. Jadi dari sanalah dengan masalah tersebut kita menjelaskan kepada siswa-siswi sesuai dengan keilmuan kita jelaskan. Berarti kalau sudah mengalami hal semacam ini, berarti siswa-siswi yang ada di kelas 4 sudah mengalami mimpi basah. Atau sudah mengalami tanda-tanda balik. Itu bagi laki-laki, Bu. Kemudian bagi perempuan, mereka sudah mengeluarkan darah haid yang didapatkan oleh siswa-siswi perempuan. Kemudian kita juga bisa menampilkan video-video pembelajaran, Bu. Ada contoh-contoh video pembelajaran yang sudah yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri juga. Ada video pembelajaran. Kita juga bisa menampilkan video-video pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik. Baik, untuk melakukan asesmen atau penilaian untuk mengukur pemahaman siswa, apa saja yang Bapak gunakan dalam penilaian? Misalnya di asesmen awal apa, kemudian di formatif apa, di sumatif apa, kemudian teknik asesmennya menggunakan apa? Coba dijelaskan. Oke, Bu. Kalau di asesmen awal, kita menggunakan asesmen diagnostik, itu dengan cara menanyakan kepada peserta didik. Contoh pertanyaannya seperti ini. Ya, apakah manusia mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan? Kemudian, apakah ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak? Yang ketiga pertanyaannya, apakah setiap manusia akan mengalami masa balik atau pubertas? Kemudian, apakah sama tanda balik pada laki-laki dan perempuan? Itu pada asesmen awal, Bu. Kemudian, untuk formatif, siswa diberikan LKPD berdasarkan kelompok masing-masing, Bu. Jadi mereka diberi tugas atau diberi kelompok untuk menyelesaikan LKPD sesuai dengan pembahasan yang diberikan sebelumnya. Kemudian kalau untuk sumatif, kita memberikan beberapa lingkup materi yang sudah disajikan sebelumnya, yaitu membahas tentang tanda-tanda usia balik, yang cara menyelesaikannya itu ada beberapa soal atau LKPD dengan berbentuk pilihan ganda atau isian. Baik, makasih. Untuk modul proyek Profil Pancasila, rencananya nanti apa yang mau dihasilkan? P5-nya, Bu, rencana kami memasak masakan tradisional, Bu. Coba dijelaskan alasannya kenapa memilih itu, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian produk akhirnya maunya seperti apa nanti?
Coba Oke, Bu. dijelaskan. Pertama, sebelum melakukan pemilihan judul eh, tentang tema P5 kearifan lokal, yang pertama diskusi dulu bersama kepala sekolah dan teman-teman guru kelas yang ada di sekolah berdasarkan keputusan bersama. Kemudian kita diskusikan juga bersama siswa-siswi yang ada di kelas 4. Kebanyakan siswa-siswi yang banyak tidak tahu dengan masakan tradisional. Yang saya pilih di sini kearifan lokal temanya. Kemudian untuk jenis masakannya atau masakan tradisionalnya itu masakan Minang, gulai itik, ladu hijau. Kemudian berdasarkan pengalaman guru kelas, ternyata guru kelas tersebut juga tahu banyak dengan masakan tradisional karena kampungnya tersebut merupakan tempat pembuatan masakan itik ladu hijau. Kemudian kembali ke siswa, kebanyakan siswa tidak pernah atau tidak tahu dengan masakan-masakan ini. Jadi kami dari kerjasama dengan guru kelas dan guru PAI dan olahraga beserta anak siswa-siswi tertariklah untuk menjadikan suatu proyek P5 dengan tema kearifan lokal masakan Minang gulai itik di Jawa. Kemudian untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah langsung ke aksi, Bu ya. Yang pertama siswa Langkahnya mulai dari pengenalan, ya. konseptualisasi apa, aksinya, evaluasi dan refleksinya seperti apa. Sudah sampai mana tadi? Sudah dijelaskan? Tinggal apa, Bu? Tinggal untuk langkah-langkahnya, Bu. Oke, coba bagaimana? Nah, akhirnya kan menghasilkan produk apa? Ya. Nggak Kemudian dijelaskan. langkah-langkah langkahnya adalah pertama kita mengenalkan jenis-jenis unggas dulu, Bu. Kan kalau itu termasuk unggas. Kemudian di dalam di dalam unggas tersebut atau itik tersebut mengandung jenis gizi, protein, kalsium, kemudian sangat banyak manfaat bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Kemudian itik ini tidak sulit kita cari di sekitar kita, karena banyak masyarakat yang memelihara hewan tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga salah satu masakan tradisional kearifan lokal supaya siswa tahu begitu pentingnya untuk menjaga masakan-masakan tradisional perlu kita ketahui sejak sedini mungkin. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah membawa siswa-siswi untuk mengenal bahwasanya bagaimana cara memberi atau memelihara itik tersebut, cara memberi makannya, kemudian cara memelihara dan menjaga kelestariannya sehingga mudah kita peroleh. Kemudian berikutnya adalah cara pembuatan yang disiapkan oleh peserta didik. Bahan-bahannya yang pertama adalah
Yang pertama adalah tentu saja hewan tersebut yaitu itu sendiri. Kemudian rempah-rempahnya, Bu. Ada beberapa macam rempah. Kemudian kita menggunakan alat pemotong, kemudian alat memasaknya. Itu yang disiapkan oleh siswa-siswi untuk mengolah bahan tersebut. Kemudian hikmah dan tujuannya adalah untuk saling bekerja sama, bergotong royong, kemudian untuk untuk saling memahami antara satu dan yang lainnya. Itu saja, Bu. Oke, baik. UPTK-nya rencananya apa nanti, Pak? PTK-nya, Bu. PTK, penelitian tindakan kelasnya. Bentar, Bu. Apa judul PTK-nya rencananya yang akan diteliti? Peningkatan hasil belajar siswa pendidikan agama Islam melalui model problem based learning pada kelas 4, Bu. Ada kelas berapa? Kelas 4, Bu. Oh, kelas 4. Ini SD ya? SD, Bu. Saya SD. Oh iya, Ya. SD ya. Ya. Dengan apa? Peningkatan hasil belajar siswa melalui model PBL, Bu. Di kelas Melalui 4. PBL. Ya. Kenapa PBL yang dipilih? Pertama, karena memang nanti PPL-nya di kelas 4. Jadi seiring dengan model yang diterapkan juga pas PPL nanti di kelas 4. Itu alasannya, Bu. Oke, baik. Cukup, Pak. Coba untuk di stop record ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan dimudahkan untuk setiap tahapan dalam PPG ini ya. Amin. Demikian Pak Aminuddin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damn.